Salam, selamat siang. Perkenalkan nama lengkap saya Urbanus Febri Pogoli, NIM 1734000021, kelas B, semester 9. Saya akan memaparkan buku review ke-6 saya, Psikologi dari COVID-19. Mengatur kebutuhan akan identitas sosial analisis COVID-19. Saat ini kami menulis pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19. Lebih dari 1/4 juta telah meninggal. Dan lebih dari 1/3 dari seluruh populasi planet. Planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Di darurat kesehatan terbesar dari generasi kita. Namun kecuali atau sampai vaksin dikembangkan atau kami menemukan obat-obatan untuk mengobati virus, sarana pengendalian kami. Penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku dan karenanya pada manusia. Psikologi ini paling jelas dan dalam kasus penguncian, meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan orang bahwa mereka harus tinggal di rumah untuk meratakan kurva infeksi. Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukan atau tidak. Analisis identitas sosial dari COVID-19 wabah menjadi perhatian kita semua. Jadi misalnya, perasaan biasanya sebagai individu, seperti rasa sakit perpisahan dari orang yang dicintai, tiba-tiba menjadi perasaan di mana semua berbagai sama dan bersama. Dengan ketakutan penderitaan terbesar dari masa pengasingan yang panjang yang terbentang di depan. Kamus Ted Plaguet 1947 tahun halaman 61. Penekanan ditambahkan seperti diceritakan Albert Camus di Ted Plaguet. Segera setelah penyakit menular melanda melalui kota orang di Aljazair, dan kota itu terkunci, perilakunya warga berubah. Emosi yang sebelumnya dialami secara individu menjadi emosi yang dimiliki oleh semua orang. Demikian juga jika kita mencoba untuk memahami tanggapan terhadap tantangan, di mana setidaknya berpotensi kita semua bersama-sama, kita membutuhkan analisis teoritis yang membantu kita memahami sifat itu pengalaman bersama dan kolektif. Di atas segalanya, maka inilah yang dicari buku ini untuk menyediakan pendekatan identitas sosial, terdiri dari teori identitas sosial, B. Pengaruh sosial. Sejak COVID-19 pertama kali menyebar ke seluruh dunia, ada banyak sekali contoh kepemimpinan yang tidak hanya memotivasi orang untuk bekerja secara kolektif tujuan, tetapi juga membantu mereka memahami cara terbaik untuk melakukannya. Dua contohnya adalah pidato Jurgen Klopp
ke para penggemar Liverpool di awal krisis pada 13 Maret dan pidato televisi Ratu Elizabeth II kepada publik Inggris dan anggota Persemakmuran. Pada 6 April Klopp memiliki tugas yang menantang untuk membiarkan para penggemar tahu bahwa tawaran mereka untuk Liga Utama pertama dalam 30 tahun setelah berhenti oleh COVID-19, tetapi melakukannya dengan menunjukkan bahwa jika itu pilihan antara sepak bola dan kebaikan masyarakat luas, itu bukan kontes. Klub 2020 pertama di penting dia mengamati kita semua harus melakukan apapun yang kita bisa untuk melindungi satu sama lain. Dalam masyarakat maksudnya saya, ini seharusnya terjadi sepanjang waktu dalam hidup, tetapi pada saat ini, saya pikir itu penting lebih dari sebelumnya. Demikian juga Ratu memusatkan perhatian pada perlunya solidaritas dan keteguhan kolektif dalam pidatonya. Namun demikian, pada bulan-bulan pertama krisis COVID-19, ada banyak sekali kesempatan di mana upaya para pemimpin dalam mempengaruhi dan memobilisasi gagal. Kita tidak akan membahas ini di sini, tetapi dalam bab ini kami ingin bertanya, apa tepatnya itu adalah yang membuat para pemimpin kurang lebih berhasil dalam upaya mereka untuk merekrut energi orang lain untuk tujuan mereka. Apa misalnya yang menyebabkan orang termasuk saingan Liverpool dan non-royalis berkomitmen tidak hanya untuk memuji klub dan kepemimpinan Ratu, tetapi untuk terlibat dalam tindakan pengikut yang menerjemahkan mereka panggilan untuk saling mempeduli dan kasih sayang ke dalam tindakan. Ini memang adalah yang kritis pertanyaan. Untuk bukti utama kepemimpinan bukanlah seberapa mengesankan seorang pemimpin penampilan atau surat, tetapi apa yang mereka impikan orang lain lakukan atas nama kelompok yang mereka mimpi. Bennis 1999, Plato, Aslam Reicher dan Stephens 2015. Seperti yang kami memperkirakan di bagian pembukaan buku ini, kami tindakan pengikut tidak bersifat individu dalam alam, tetapi hasil internalisasi keprihatinan kolektif. Ada berbagai cara tradisional kecenderungannya yang kuat dan melakukan untuk secara membabi buta mengikuti perintah para pemimpin, khususnya ketika para pemimpin itu berada di posisi kekuasaan. Analisis ini yang terkenal ditetapkan oleh Stanley Milgram 1974 setelah penelitiannya tentang ketaatan untuk
otoritas, menunjukkan bahwa orang tidak terlalu memikirkan mengapa mereka mengikuti, tetapi melakukannya tanpa berpikir dan secara menelusuri model berpengaruh. Berpengaruh lainnya menjauhkan bahwa pengikut adalah masalah dipotong untuk perang pengikut tertentu, sehingga beberapa orang adalah pengikut yang terlibat tetapi yang lain hanyalah domba. Misalnya Kelly 1988. Masalah dengan kedua model ini bagaimanapun adalah bahwa mereka gagal untuk menjelaskan kepentingannya konteks sosial, dan khususnya kepentingan hubungan antara pengikut dan pemimpin. Jika pengikut adalah masalah menjadi tertentu tipe orang atau mengikuti perintah secara membabi buta, mengapa seseorang menemukan orang yang sama mengikuti beberapa instruktur dengan waspada dan mengabaikan yang lain? Melihat bukti, kami menemukan bahwa bertentangan dengan klaim Milgram kepatuhan dibentuk oleh persepsi tentang perilaku anggota lain dari komunitas kita. Kesediaan orang untuk mematuhi juga dibentuk oleh norma